wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Kemarin pagi sampai ayat 19 surat ke-11 surat Hud. Surat Hud surat ke-11 ayat 19 kita ulangi lagi karena dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Ayat 19 sampai ayat 24. Kita baca kembali mulai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasudduna an sabilillah. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Wa ma kana
alladzina yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, jalan Allah itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran merupakan siratal mustaqim. Al-Quran sebagai nasoirul iman, pedoman hidup manusia. Al-Quran sebagai Buddha, petunjuk. Ya, itu ada sebagian orang-orang yang berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa yaquluna iwaja, dan mereka menghendaki supaya jalan Allah itu bengkok dengan cara membuat-buat sendiri yang seringkali diatasnamakan agama, diatasnamakan dari Allah dan Rasul, padahal buat-buatan sendiri. Wahum bil akhirati hum kafirun, sedangkan mereka terhadap kehidupan di akhirat itu mengingkari, tidak percaya. Jadi cirinya itu tiga. Pertama, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yang kedua, berusaha untuk menjadikan jalan Allah itu bengkok. Yang ketiga, tidak percaya, tidak yakin terhadap adanya kehidupan di akhirat. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh, orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengadab mereka di muka bumi. Wa ma kana lahu min dunillahi min awliya, dan mereka sekali-kali tidak memiliki penolong selain Allah, tidak memiliki pelindung. Aulia, aulia itu jamak dari wali. Wali itu pelindung. Jadi mereka sama sekali tidak memiliki pelindung selain Allah. Bahkan yudha'ahu lahumul azab mereka atau siksa mereka dilipat gandakan. Jadi siapa ini tadi? Orang-orang yang tidak mampu mencegah azab Allah di dunia, dan yang tidak memiliki pelindung, dan azabnya yang dilipat gandakan. Itu tadi orang yang memiliki tanda-tanda tiga hal tadi. Pertama, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kedua, berusaha menjadikan jalan Allah itu bengkok. Yang ketiga, tidak yakin sepenuhnya adanya kehidupan di akhirat. Nah sekarang banyak muncul fenomena. Begitu Bapak Ibu itu mulai muncul kesadaran, merasa wajib memahami Al-Quran, sudah mulai banyak orang yang berusaha menghalang-halangi dengan berbagai macam cara. Ya, yang paling banyak dengan membuat isu, bahkan membuat fitnah. Yang intinya ada satu, supaya orang-orang tidak memahami Al-Quran. Jadi akhirnya orang di muka bumi ini terbelah jadi dua. Satu orang yang berusaha memahami dan mengamalkan Al-Quran, yang kelompok lainnya sebaliknya. Nah sekarang Bapak Ibu yang sudah mulai
mewajibkan diri sendiri memahami Al-Quran sudah mulai banyak, ya berusaha membaca Al-Quran di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musola-musola, dan muncul kesadaran. Ya. Itu dengan sendirinya. Tapi di tengah-tengah itu ada kelompok yang semakin semangat untuk menghalang-halangi, untuk membuat isu dan seterusnya. Nah, orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, orang-orang yang berusaha membuat jalan Allah itu dibikin kacau, dibikin bengkok, yang tidak yakin sepenuhnya kehidupan akhirat, mereka tidak akan bisa menghalangi azab Allah di muka bumi ini, dan mereka tidak memiliki pelindung sama sekali. Nah, ya, dan berikutnya yudho adulahumul azab mereka dilipat ganda. Maka nuyastati'una samaka wa maka nuyubsirun. Ya. Jadi mereka itu selalu tidak dapat mendengarkan kebenaran. Maka nuyastati'una samaka, mereka tidak bisa mendengarkan kebenaran. Wa maka nuyubsirun, mereka juga selalu tidak dapat melihat kebenaran. Ya kelihatan dohirnya, fisiknya, inderanya lengkap, tapi tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran. Orang yang memiliki tiga ciri tadi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, berusaha jalan Allah ini dibikin. Yang ketiga tidak yakin adanya kehidupan di akhirat. Nah kemudian ulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kalau orang-orang semua sudah mulai ada kesadaran, mulai khusyuk, mulai istiqomah, mulai Quran, kemudian dibikin isu, dibikin fitnah, sebagian berhenti, mereka merasa bangga sekali, merasa bisa menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Itu sebetulnya mereka itu merugikan diri sendiri. Cuma sadarnya itu nanti ketika menjelang ajal datang. Kebanyakan sekarang mau dijelaskan juga mau, sudah dari awal bukan menolak. Maka wadalla anhum maka yaftarun, dan lengkaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Bikin ada-adakan ini itu, bikin isu ini, bikin isu itu, ya. Sebagian terpengaruh, sebagian tidak, merasa belum puas, bikin isu yang lain lagi gitu. Itu bermacam-macam isunya. Itu semuanya nanti lenyap semua. Kemudian la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun, pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Ya, humul akhsarun, mereka akan menjadi orang-orang yang paling merugi di akhirat. Jadi yang lain di dunia ini berusaha supaya orang mau membaca, memahami Al-Quran. Yang mereka lakukan sebaliknya, memproduksi isu, memproduksi fitnah, supaya orang-orang tidak memahami Al-Quran. Mereka juga proaktif, yang menemui orang-orang yang belajar Quran, yang di tempat-tempat tertentu proaktif, yang didatangi, yang di-WA, kalau perlu ditelepon gitu. Nah, itu cara normal mereka.
Ketika di dunia dia nggak sadar, nggak mau diingatkan. Nah, nanti ketika sudah menjalani ajal baru sadar. Mereka lah orang-orang yang paling merugi. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Ini sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa anbatu ila rabbihim. Nah, dan mereka merendahkan diri kepada Tuhan mereka, pada Allah. Ulaika ashabu jannatum fiha khalidun. Jadi orang yang dijamin masuk surga, di surga itu selama-lamanya. Satu, cirinya orang yang beriman. Dua, yang beramal soleh. Yang ketiga, wa'adatu ila rabbihim. Mereka merendahkan diri di hadapan Allah. Ini kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelum tadi tidak percaya sebelumnya adanya kehidupan di akhirat, di sini iman sebelumnya. Kalau yang di atas hati mereka berusaha menghalang lewat dari jalan Allah, ini selalu amal soleh. Kalau yang di atas hati mereka berusaha untuk mempengaruhi orang, membelokkan jalan Allah, di sini sangat merendahkan diri pada Allah. Maka di ayat 24 itu disimpulkan, ya, dibagi hanya ada dua. Matalul fariqoni kal'akma wal asommi wal basiri wasami. Perbandingan kedua golongan itu seperti orang yang buta dan orang yang tuli dibandingkan dengan orang yang dapat melihat dan orang yang dapat mendengar. Jadi orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah, berusaha untuk membengkokkan jalan Allah, dan orang yang tidak yakin dengan akhirat itu digambarkan seperti kal'akma wal asom, seperti orang yang buta dan orang yang tuli. Sebaliknya orang yang iman, amal soleh dan berdiri di hadapan Allah digambarkan seperti wal basiri wasami, orang-orang yang dapat melihat dan dapat mendengarkan kebenaran. Udah Allah bertanya, hal yastawiyani matala. Nah, itu apa sama dua golongan kelompok orang tadi? Antara orang yang buta, orang yang tidak bisa mendengar, dengan orang yang bisa melihat dan orang bisa mendengar, itu apa sama? Sebenarnya bertanya, apa sama? Orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, orang yang berusaha membengkokkan jalan Allah, dan orang yang tidak percaya adanya kepada akhirat, itu apa sama dengan orang yang beriman, dengan orang yang amal soleh, dengan orang yang merendahkan diri di hadapan Allah? Ya, tentu ini bukan memerlukan jawaban secara lisan. Ini bukan soal ujian seperti anak-anak sekolah, bukan. Ini maksudnya supaya kita yang memahami Al-Quran itu betul-betul memilih ngambil keputusan. Maka ditutup dengan afala tadzakkarun. Maka mengapakah kamu tidak mau mengambil pelajaran? Jadi pertanyaan itu bukan untuk dijawab dengan lisan. Pertanyaan itu supaya dijawab dengan keyakinan dan amal soleh. Maka yang membedakan itu iman dan amal
soleh. Bukan hanya persoalan lisan. Kalau lisan orang sekali pintar-pintar ya. Ya tentu berbeda, tentu tidak sama. Tapi yang dimaksud oleh Allah di Quran ini bukan begitu. Bukan sekedar jawaban lisan, tetapi menuntut bagaimana keimanan dan perbuatan kita. Nah, jadi ayat 1 sampai ayat 24 surat Hud itu sebagai intitan betapa pentingnya orang itu mengikuti jalan Allah. Dan perumpamaan antara orang yang percaya iman pada jalan Allah dengan yang kufur. Nah, ayat-ayat berikutnya itu Allah mengisahkan kembali kisah para nabi dengan umatnya. Ya, itu kisah Nabi Nuh yang tentang oleh umatnya. Kemudian kisah Nabi Hud, ya sebagaimana nama surat ini, yang ditentang oleh umatnya. Kisah Nabi Soleh, ya kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, kemudian kisah Nabi Shu'aib, ya, kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam. Baru nanti di akhir ditutup dengan pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil dari kisah-kisah itu. Jadi kenapa kisah itu diulang-ulang dalam Al-Quran? Itu untuk meneguhkan keyakinan, untuk memperkuat keimanan. Sebagian besar Al-Quran itu diturunkan, diwahyukan periode Mekah. Maka sebagian besar Al-Quran itu berisi tentang keimanan, termasuk kisah-kisah para nabi, para rasul yang dimusuhi oleh kaumnya. Itu supaya ini betul-betul bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran untuk meneguhkan keyakinan keimanan. Ya, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Inni lakum nadhirum mubin. Inni lakum nadhirum mubin. Ala ta'budu ilallah. Inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Inni akhafu alaikum adaba yaumin alim. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumih. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min
atani rahmatan min 'indi wa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun wa ya qaumi ma yansuruni minallahi in taraktuhum afala tadhakkarun wala aqulu lakum 'indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lilladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh dhalimin kita pamit dulu walaqad arsalna Nuha dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus Nabi Nuh ila qaumi kepada kaumnya inilakum nadhirum mubin. Nabi Nuh mengatakan sesungguhnya aku ini adalah pemberi peringatan kepadamu mubin yang nyata. Apa? Allah tak butuh ilallah, supaya kamu tidak menyembah kecuali pada Allah.
Inilah yang namanya ketauhidan. Ya, jadi seluruh nabi, seluruh rasul itu masalah ketauhidan, mengesahkan Allah sama. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu Allah ta'budu ilallah, agar supaya kamu semua menyembah semata-mata pada Allah. Tidak boleh ada sembah-sembah selain Allah. Ini aku alaikum, sesungguhnya aku ini khawatir terhadap kamu. Apa ada yaumin kali, itu nanti ada azab pada hari yang sangat menyedihkan, yaumin alim. Ya yaumin alim itu kapan? Di dunia sudah dicicil, diadab, disiksa, apalagi di akhirat. Itu yang namanya ada yaumin alim. Terus hatta idza jaa amruna. Nah, faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumi, berkatalah pemuka-pemuka, pembesar-pembesar kaum kafir dari kaum Nabi Nuh. Jadi pembesar-pembesar itu namanya malahu, pembesar-pembesarnya, pemimpin-pemimpinnya, pembesar-pembesar pemimpin dari orang kafir yang menentang kenabian Nabi Nuh. Diajak menyembah semata-mata Allah, nggak mau. Mengatakan gimana? Mana roka ila basaromit mana? Ya, kami tidak melihat kamu itu melainkan manusia biasa seperti kamu. Jadi nyebarkan Nabi Nuh. Pembesar berkata, oh kamu itu manusia biasa, enggak lebih kaya dari kami, enggak lebih hebat dari kami. Pembesar-pembesar kafir mengatakan begitu. Wa manaroka tabaraka, dan kami juga tidak melihat kamu untuk mengikuti kamu. Illa ladina hum aradiluna badiyar rohi, melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami, yang lekas percaya saja. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Jadi yang ikuti kamu itu kan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, bukan orang-orang yang cerdas itu. Nah, bal nadunnukum kadhibi, bahkan kami yakin kamu adalah orang dusta. Coba, ini kaumnya malah menganggap Nabi Nuh itu orang yang dusta. Ini terbalik-balik. Nabi Nuh itu diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, untuk memberi peringatan. Malah pembesar-pembesar kafir mengatakan, "Loh, saya tidak melihat kamu itu memiliki kelebihan apa-apa. Kamu itu orang biasa. Kamu tidak lebih kaya dari kami, tidak lebih memiliki kedudukan yang tinggi dari kami. Yang ikut kamu itu kan hanya orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang biasa." Malah menuduh nadunnukum kadhibin. Kamu itu kan hanya pendusta. Qala ya qaumi ara'aytum in kunta ala bayyinatin min rabbi. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu? Ya, ara'aytum, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku?" Nah, kalau kami punya bukti yang nyata, gimana pendapatmu? Wa atani rahmatan min indi, dan diberinya aku rahmat dari sisi Tuhanku. Fa'umiyat alaikum anulzimukumha wa antum laha karihun. Nah,
itu, tetapi rahmat itu tadi itu disamakan bagimu. Kamu tidak begitu bisa melihat. Nah, apakah akan kami paksakan kamu akan menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Wa antum laha karihun. Gimana nanti Allah berikan bukti pada kami, tetapi bukti ini tersamakan. Kamu tidak bisa secara jelas itu. Nah, apakah kalau paksa kamu untuk menerima padahal kamu itu tidak senang? Wa antum laha karihun. Kamu tidak menyukai bukti itu. Baya komila as'alukum alaihi malan. Kemudian jawaban berikutnya, hei kaumku, aku tidak meminta harta benda kepadamu sebagai upah dari dakwahku. Nabi Nuh sama sekali tidak minta balasan harta, materi, kedudukan, pangkat, bukan. Itu semuanya tidak diinginkan oleh Nabi, oleh Rasul. In ajriya illa Allah. Jadi upahku hanyalah semata-mata dari Allah. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Jadi pembesar-pembesar itu bujuk Nabi Nuh, katakan gini, sebenarnya kami orang-orang yang dari kalangan bangsawan, dari pembesar-pembesar ini, para pemimpin ini mau beriman. Asal orang-orang beriman dan miskin-miskin itu kamu usir semua. Biar kami gak malu gitu. Kami ini dari pembesar, dari pemimpin, masa suruh bersama orang-orang yang biasa-biasa. Mereka, hei Nabi Nuh, kalau kamu mau usir orang-orang yang biasa-biasa yang sudah beriman itu, kamu usir keluar semua, nanti kami mau beriman. Nah, coba ini aneh kan permintaannya ini. Wa ma'ana bitolidin ladina amanu innahum mulaku rabbihim walakinni arakum qauman tajahadun. Ya, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku mendapatimu, aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Dan memang awal-awal yang ikuti para nabi, para rasul itu biasanya orang-orang biasa. Pengikut Nabi Nuh ya begitu, sampai Nabi Muhammad awal-awalnya orang biasa. Jadi pembesar-pembesar itu merasa malu kalau bersama dengan orang-orang biasa. Mereka akan mau mengikuti Nabi Nuh, akan beriman. Kalau orang yang sudah beriman duluan, orang-orang biasa, itu diusir dulu semua. Ya nggak mungkin Nabi Nuh akan melakukan itu. Nabi Nuh itu tidak inginkan harta, tidak inginkan jabatan, tidak inginkan kedudukan. Umat Nabi Rasul itu semata-mata dari Allah. Jadi yang diinginkan hanya orang-orang beriman. Nah ini sudah ada orang-orang yang beriman, kok suruh musir dulu. Cuma gara-gara yang iman duluan dari orang-orang biasa. Dan memang itu pembesar-pembesar itu permintaannya aneh-aneh gitu. Baya kaumi mayang suruni minallahi in taraktuhu. Nabi Nuh mengatakan, hei kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Loh, mereka sudah beriman, kok suruh mengusir? Loh, kalau saya tuh mengusir orang yang beriman, Allah menurunkan azab, siapa yang menolong? Gak ada. Itu yang Allah semata-mata Allah. Itu intinya tidak akan pernah mau Nabi Nuh itu mengusir orang-orang yang beriman. Apalah tadakan, maka tidakkah kamu itu bisa mengambil pelajaran? Bala aku lakum
indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Nah, itu khazainullah. Ya memang Nabi Rasul itu bukan konglomerat, ya, bukan di ujung harta benda, ya. Tugasnya itu mengajak pada jalan Allah. Aqlamul ghaiba wala aqulu inni malah. Ya. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Nabi Rasul nggak tahu yang gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunuhum tiyahumullahu khaira. Nah, dan tidak pula aku mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Malaikat itu yang diutus Allah yang akan wahyu pada Nabi, pada Rasul. Tapi Nabi dan Rasul itu bukan malaikat. Dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Jadi tadi yang sudah beriman sekian banyak, beriman duluan dari orang-orang biasa, itu bukan orang yang hina. Mereka orang-orang yang mulia. Apalagi kalau dikatakan dengan ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Ukurannya itu mulia di sisi Allah itu ketakwaannya, bukan masalah pangkatnya, bukan masalah kedudukannya, bukan masalah banyaknya harta gitu. Nah, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Itu lanjut tiyahumullahu khaira. Allah a'lamu bima fi anfusihi. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Ini idzalam minadh dhalimin. Nah, sesungguhnya aku kalau begitu akan benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Nuh sama sekali tidak mau mengikuti kemauan para pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin, ya, orang-orang kafir. Karena permintaannya aneh-aneh. Ya, karena pandangan mereka orang-orang kafir, para pembesar-pembesar, kubarok-kubaroknya, itu pandangannya hanya duniawi. Yang dijadikan ukuran itu masalah banyaknya harta, masalah kedudukannya, masalah tingkat sosial yang ada pada masyarakat. Padahal Nabi diutus bukan untuk itu. Nabi itu diutus untuk ngajak beriman. Jadi sudah ada orang-orang yang beriman kok suruh musik. Cuma gara-gara yang iman duluan dari orang-orang biasa. Oleh orang-orang kaya, tokoh-tokoh kafir dianggap itu orang-orang yang hina. Padahal awal-awal itu orang yang mulia. Karena mau iman duluan. Namanya menjadi muqtadi, menjadi asabikul awalu, menjadi seorang soleh. Ya, ya ini nanti terus berlanjut kisahnya. Ya. Jadi itu nanti akan dilanjutkan sampai ya kaumnya tadi kaum Nabi Nuh itu malah ngecek Nabi Nuh. Gara-gara Nabi Nuh tidak mau mengusir orang-orang yang beriman duluan dari orang biasa. Nabi Nuh diejek-ejek. Karena ejekannya itu sudah melampaui batas, akhirnya Nabi Nuh memohon pada Allah untuk diberikan bukti. Kemudian Allah perintah pada Nabi Nuh suruh membuat perahu.
itu atas bimbingan dan petunjuk dari Allah. Zaman Nabi Nuh sudah punya kemampuan membuat perahu. Ini karena dibimbing, dituntut oleh Allah. Nah, para pembesar-pembesar kafir tadi begitu lewat di tempat sekitar Nabi Nuh membuat kapal, mereka ngecek-ngecek lagi, lebih menjadi-jadi itu ngeceknya itu. Nah, terus Nabi Nuh katakan, ya kalau sekarang kamu ngecek-ngecek semuanya begitu, nanti suatu ketika ganti kamu yang diecek-ecek. Di dunia mereka ditenggelamkan semua, di akhiratnya mereka disiksa terus. Ya. Jadi ternyata penentang Nabi Nuh itu bisa lebih berat dari zaman sekarang, ya kan? Kalau sampai Nabi itu dilecehkan begitu, diecek-ecek gitu kan. Sekarang kan nggak sampai begitu kan? Ya paling aja dibuat isu, dibuat fitnah itu sudah sama, nggak bertahan. Ini Nabi Rasul dilecehkan demikian. Nah, cuma Nabi Rasul itu kalau mohon pada Allah terus dikabulkan. Makanya itu nanti semuanya tenggelam kecuali orang-orang yang di perahunya Nabi. Gitu. Ya, insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Pagi ini sampai ayat 31. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 30. Ya. Jadwal nanti sholat maghrib di masjid Al-Mu'tadin di perumahan Purwo. Sedangkan Bapak Ibu untuk menyebabkan bersama-sama lagi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kesadaran kepada kita untuk selalu berada pada petunjuknya, selalu pada jalannya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah.